Halo, perkenalkan nama saya Nizal Yusya Syanipar dengan NPM C1C023044. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai akuntansi piutang. Piutang adalah hal yang merujuk mengenai hak untuk menagih aset dari suatu perusahaan ke perusahaan lain untuk memperoleh uang, barang, maupun aset lainnya, bahkan jasa pada masa yang akan datang. Terdapat beberapa jenis tentang piutang. Yang pertama adalah piutang usaha atau piutang dagang. Piutang dagang atau piutang usaha adalah hak untuk menagih dari perusahaan yang berasal dari aktivitas utama operasionalnya, di mana untuk perusahaan jasa ketika perusahaan telah memberikan jasanya tetapi belum dibayar. Sedangkan untuk perusahaan dagang ketika perusahaan telah menjual barang dagangannya secara kredit. Yang kedua adalah piutang wesel. Piutang wesel adalah perjanjian tertulis yang diperoleh perusahaan dari perusahaan lain, di mana perusahaan akan mendapatkan sejumlah uang yang biasanya ditambahkan juga dengan bunga, di mana yang membuat janji adalah perusahaan yang berhutang. Yang ketiga atau yang terakhir adalah piutang lain-lain. Piutang lain-lain adalah hak untuk menagih yang berasal bukan dari kegiatan operasional perusahaan. Contohnya seperti pinjaman untuk karyawan, dividen, piutang bunga, dan lain-lain. Mengenai piutang, terdapat akuntansi piutang tak tertagih untuk membahas mengenai piutang yang sudah tidak dapat tertagih lagi oleh perusahaan. Terdapat dua metode dalam menangani piutang tak tertagih. Yang pertama adalah metode penghapusan langsung, dan yang kedua adalah metode cadangan. Berbicara metode penghapusan langsung, metode ini tidak menggunakan estimasi pencadangan sehingga ia langsung menghapuskan piutang terhadap kerugian dan tidak membuat jurnal penyesuaian, di mana metode ini dinilai berdasarkan apa yang dapat direalisasikan atau nilai bersih yang dapat direalisasikan karena tidak menggunakan estimasi cadangan. Di mana pada metode ini tidak menggunakan prinsip penandingan sehingga tidak diperkenankan oleh IFRS. Sedangkan untuk metode pencadangan atau metode cadangan, ketika terdapat piutang yang tidak tertagih dalam akhir periode, piutang itu akan dibuat jurnal penyesuaian terhadap kerugian dan estimasi cadangan. Setelah itu, metode ini juga dinilai berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Serta metode ini menggunakan prinsip penandingan sehingga diperkenankan oleh IFRS. Dalam menentukan estimasi cadangan piutang tidak tertagih, terdapat dua metode dalam menentukannya. Yang pertama adalah metode persentase penjualan kredit bersih dan metode presentasi piutang. Untuk metode persentase penjualan kredit bersih, cadangan piutang tidak tertagih itu dapat dihitung berdasarkan jumlah estimasi persentase piutang tidak tertagih dikalikan dengan jumlah penjualan kredit bersih, di mana saldo awal cadangan piutang tidak tertagih tidak akan memengaruhi nilai dari cadangan piutang tidak tertagih yang akan dibuat pada jurnal penyesuaian. Sedangkan untuk metode persentase piutang itu untuk menilai cadangan piutang tidak tertagih dengan cara mengalihkan estimasi persentase piutang tidak tertagih dengan jumlah piutang, di mana saldo awal dari cadangan piutang tidak tertagih akan memengaruhi nilai cadangan yang akan dicatat pada akun penyesuaian. Demikianlah materi pemaparan dari saya. Sampai jumpa lagi pada materi berikutnya.